Yes, ketemu lagi dengan saya di channel Pak Mantri Official. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana membuat SKP 2021 terbaru, yaitu pada profesi kesehatan bidan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin langsung praktek, silahkan download format yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Silahkan teman-teman langsung download. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin bingung dengan format yang dibagikan, langsung mau minta format yang sudah ada isinya. Jadi teman-teman bisa tinggal ganti atau tinggal buang yang tidak dipakai. Hanya saja untuk format tersebut yang sudah ada isinya, linknya tidak saya bagikan di deskripsi, nanti akan saya share di video. Jadi tonton terus videonya ya. Atau mungkin jika ada yang ingin langsung dikirimkan filenya, bisa juga, mungkin melalui donasi ya. Silahkan dilihat di deskripsi untuk lebih lanjutnya. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana cara membuat SKP 2021 untuk bidan. Cekidot. Ya, pertama-tama perlu saya jelaskan kembali bahwa SKP 2021 ini terbagi menjadi dua bagian atau dua item ya. Yang pertama itu semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu terdiri dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Nah, formatnya adalah seperti ini. Terdapat 4 sheet, yaitu yang sheet pertama adalah data, kedua adalah SKP, sheet ketiga pengukuran, dan sheet keempat adalah nilai print. Baik, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita lihat di sheet data. Di sini terdapat format data dasar. Ya, silahkan teman-teman masukkan pejabat yang dinilai adalah nama siapa, silahkan diketikkan di sini. Kemudian NIP, nomor induk pegawai, pangkat, golongan ruang, kemudian jabatan pekerjaan, unit organisasi. Namanya adalah nama lengkap beserta gelar. Kemudian NIP, pangkat, golongan ya. Misalkan penata muda tingkat 1 ya. Penata muda tingkat 1 3B ya. Atau penata muda 3A, penata 3C dan seterusnya. Kemudian jabatan pekerjaan sini silakan tuliskan bidan, apakah bidan terampil, bidan ahli, bidan pelaksana ya. Unit organisasi untuk di sini yang saya contohkan adalah di puskesmas. Jadi silakan teman-teman masukkan nama puskesmas masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, pejabat penilai, silahkan namanya dimasukkan ya, nama pimpinan dari instansi atau unit organisasi masing-masing. Kemudian NP-nya sama, pangkat, golongan sama. Jabatan pekerjaan adalah kepala puskesmas. Unit organisasi adalah puskesmas di mana tempat teman-teman bekerja. Kemudian yang ketiga adalah atasan pejabat penilai. Yang dimaksud di sini adalah kepala dinas kesehatan. Silahkan masukkan nama lengkap kepala dinas kesehatan beserta gelar, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan pekerjaan adalah kepala dinas kesehatan, unit organisasi dinas kesehatan kabupaten mana gitu ya. Terus kemudian di bawah ada kolom untuk tanggal SKP. Ini silahkan tinggal ganti nama kabupatennya. Di sini adalah Kabupaten Bulungan, silahkan diganti tempat kabupaten di mana teman-teman bekerja. Untuk tanggal, bulan, dan tahun tidak usah diganti ya. Selanjutnya tanggal pengukuran, jangka waktu penilaian 4 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Ini tidak perlu diganti. Yang diganti adalah nama-nama kabupaten saja. Nah, ini perlu diganti nama kabupatennya, tanggalnya tetap, ini tidak usah diganti. Nah, kemudian ini instansi pemerintah kabupaten mana gitu ya. Setelah itu, teman-teman selesai mengisikan data dasar, kita lanjut ke sheet SKP. Nah, di sini sudah ada saya siapkan ya, nomornya itu kolom nomornya itu 1 sampai
dengan 49 ya. Sampai dengan 49 ini sudah cukup lumayan banyak. Biasanya dipakai 10 ya, atau 15, 20 juga banyak. Nah, ini sampai 49. Kemudian untuk nama kolom nama di sini teman-teman tidak perlu mengisi lagi, karena jika nanti sudah dimasukkan di awal di sheet data tadi, nanti di sini akan terisi secara otomatis. Yang perlu teman-teman isi adalah hanya di kolom yang ketiganya, kegiatan tugas jabatan. Di sini adalah nilai angka kreditnya, di sini adalah totalnya, di sini jumlah atau kuantitas atau output target dari teman-teman semuanya, dan di sini adalah satuannya, apakah dia kegiatan ya, pasien atau apa ya, dan sebagainya. Nah, untuk kualitas ini tidak usah teman ganti, tetap aja biarkan 100%. Waktunya 12 bulan, biaya tidak ada ya. Jika nanti teman-teman mengisikan di kolom ini, dan ini, nanti akan terotomatis atau terhubung langsung ke sheet pengukuran. Nah, di sini ya, teman-teman tidak perlu mengisi lagi untuk yang ini. Yang perlu teman-teman isi di sini adalah jika ada tambahan program tambahan. Nah, di sini silahkan diisi sebagai apa. Kalau tidak ada, silahkan dikosongkan, di delete saja ini isinya ya. Kemudian di sini dikosongkan atau tidak usah dikasih nilai. Jika teman-teman memegang atau diberikan tugas tambahan sebanyak 2 program, maka akan mendapatkan nilai tambahan 1. Jika ada 3, silahkan teman-teman di sini klik ya. Jika ada 3 program tambahan, tinggal klik di sini, tahan, dan tarik ke bawah, klik kanan, unhide atau unhide, atau hilangkan sembunyi ya. Nah, di sini ada kolom tambahan, silakan teman-teman masukkan di sini, nomor 3 misalkan. Programnya apa, tuliskan di sini, dan jangan lupa ditambahkan nilai 1. Jadi untuk setiap 1 sampai 2 program tambahan mendapatkan tambahan nilai 1. Jadi kalau ada 3, berarti tambahkan 1 lagi jadi 2. Nanti di sini akan angka 1. Nah, seperti ini ya. Oke. 4 juga sama. Kalau masih ada 5 misalkan, barangkali ya, silahkan tambahkan lagi kolom di bawahnya lagi. Oke. Itu saja yang perlu diisi di kolom ini, di sheet ini maksudnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sheet nilai frame. Nah, di sini juga teman-teman tidak perlu mengisikan lagi ya, yang lainnya. Untuk ini sudah terotomatis, terisi otomatis. Yang perlu teman-teman isi adalah di sini. Yang diisi adalah di bagian kolom perilaku kerja, bagian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Silahkan diisi nilainya di sini. Nilai ini didapat dari mana? Ini didapat dari kepala puskesmas atau pimpinan teman masing-masing. Baik, mungkin teman-teman masih bingung ya. Saya akan mencontohkan untuk cara pengisian yang format SKP Bidan Januari-Juni 2021 ini. Ya, jadi contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa diklik enable editing jika teman-teman mau mengedit. Continue. Nah, ini adalah contoh format yang sudah diisi. Di sini ada nama bidan ya, NIP-nya, pangkat golongan, pekerjaannya, unit organisasi, dan seterusnya. Itu juga dengan nama tanggalnya ini, nama kabupaten, tetap tanggalnya, ini tetap, ini nama kabupaten, tanggalnya tetap, ini tetap, instansi pemerintah Kabupaten Bulungan. Ya teman-teman semua misalkan dari kabupaten atau kota, misalkan ya Jakarta, silakan ditulis Jakarta, mana Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. Jika ini sudah lengkap, langsung lanjut ke sheet SKP. Nah, seperti ini terisi lengkap ya. Nah, di sini ini udah otomatis ya, tadi seperti saya katakan tadi ya. Nah, di sini kan tadi kosong karena sudah diisi di bagian datanya, maka akan terisi seperti ini.
Kemudian yang perlu diisi manual yaitu adalah kolom ini, kegiatan tugas jabatan. Silahkan masukkan kegiatan tugas jabatannya, nilai angka kreditnya, target kuantitasnya ya. Misalkan seperti ini ya. Laksanakan anamnesis klien pasien pada kasus psikologis bermasalah. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang bertanya, dari mana item kegiatan tugas jabatan ini ya. Silahkan teman-teman nanti buka di nilai angka kredit bidan, nanti ada juga saya share linknya di deskripsi ya. Mungkin seperti ini ya contohnya teman-teman. Nah, ini adalah angka kredit bidan. Ya, nah jadi nilainya saya ambil dari sini. Karena ini tadi adalah bidan mahir, maka yang diambil adalah yang mahir-mahir saja. Ya, seperti itu ya. Silahkan teman-teman pilih sendiri nanti yang sesuai dengan kegiatan teman-teman di lapangan. Dipilih saja. Yang saya ambil di sini ada 49 tugas ya. Ya, ada 49. Jadi yang dimasukkan manual adalah yang di sini ya. Nah ini sudah otomatis, tidak perlu diisi karena ini adalah jumlah perkalian dari nilai kredit ini dikali dengan targetnya. Ini tidak perlu diisi ya. Oke, jika teman-teman sudah mengisi di bagian ini, kolom ini, di kolom kegiatan tugas jabatan, nilai angka kreditnya dan targetnya, kemudian bentuknya, outputnya apa. Setelah itu selesai ya, teman-teman tidak perlu mengisi lagi. Untuk di sheet pengukuran, sheet pengukuran sudah terisi secara otomatis. Oke, nah seperti ini. Nah mungkin sedikit saya jelaskan di sini ya. Di sini ini sudah otomatis, teman-teman tidak perlu isi. Ini juga tidak perlu, ini tidak perlu. Yang karena sudah otomatis ini mengikuti item yang diisikan di SKP-nya tadi ya, sasaran kinerja pegawai. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan di sini di sheet pengukuran kenapa ada 30 dan 15 di sini. Nah, karena 30 ini adalah sasaran dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan yang dilakukan di sini hanya 6 bulan, yaitu Januari sampai Juni. Maka untuk targetnya di sini yang diisikan hanya separuhnya saja atau dibagi dua langsung, yaitu 30 dibagi 2 15. Nah ini sudah otomatis, teman-teman tidak perlu isi. Kemudian ini ada 15 bagi 2 7,5. Nah pertanyaan di sini adalah jika setelah dibagi hasilnya tidak genap bagaimana? Nah maka bisa di bulatkan ya ke atas, misalkan 7,5 dijadikan 8. Tetapi itu membutuhkan waktu lagi karena teman-teman harus menginputnya secara manual. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya dibuat saja seperti ini ya, digenapkan saja. Di sasaran sini dibuat angka atau masukkan angka yang kira-kira dapat dibagi 2. Misalkan dari 15 menjadi 16 atau jadi 14 gitu ya. Oke, misalkan kita ambil contoh 16. Bawah lagi 16. Bawah lagi 16. 16. 16 ya, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau yang sudah bisa dibagi dapat pada. Kalau satu bagaimana? Kita genapkan saja jadi 2 ya. Oke. Sehingga di pengukuran akan seperti ini, tidak ada lagi targetnya yang pecahannya tidak genap ya, angkanya tidak genap, tidak genap. Oke, setelah ini
Kita lanjut ke AK di sini. Ini sama ya. Ini hasil pengalian dari realisasi ini dikali dengan nilai angka kreditnya. Nah, kemudian di sini kenapa bisa ini teman-teman tidak perlu isi. Kenapa sudah terisi 15? Ini diambil dari target yang ada di sini tadi. Ya, misalkan yang bertanya, Pak, kenapa di sini target 15, realisasinya 15? Misalkan realisasinya realnya 16, bagaimana? Atau 17? Ya sebenarnya tidak masalah, cuman ini untuk mempercepat saja ya, jadi dibuat seperti itu. Dan sejauh ini tidak ada permasalahan. Yang terpenting setidaknya realisasi ini mendekati dengan kegiatan yang telah teman-teman lakukan. Dan untuk kualitas atau mutu ini diisi 90% ya, meskipun targetnya 100%, karena manusia itu serba terkendala ya, mungkin terkendala waktu ya, cuaca, medan ya, dan sebagainya. Setidaknya jangan sampai di bawah 87 ya teman-teman, paling tidak harus di atasnya itu ya 90 ya, masuk akal. Waktunya 6 bulan ya, sesuai dengan target yang di sini tadi. Nah, ini tidak perlu teman-teman kutak-kutik lagi ya, jangan mengutak-kutik bagian sini. Ini ada rumus, nanti akan error. Sedangkan yang diisikan hanya tidak ada yang diisikan di sini ya. Untuk di sheet pengukuran tidak ada kecuali yang ini ya, yang di bawah ini tugas tambahan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana jika kegiatan yang saya buat hanya ada 30? Oke, nanti kita jelaskan ya, kita selesaikan dulu untuk sheet nilai print ya. Untuk nilai print, nah ini karena tadi sudah di awal sudah diisi, maka yang ini terisi otomatis, teman-teman tidak usah mengisikan lagi manual. Yang diisi manual adalah ini, nilai di perilaku kerja, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Ini nilainya didapat dari pimpinan masing-masing. Oke, kita kembali ke pengukuran tadi. Bagaimana jika, pertanyaannya bagaimana jika tugasnya yang hanya dilakukan hanya 20 item atau 30 item misalkan. Oke, jadi teman-teman langsung edit di sini mulai dari SKP. Misalkan tugasnya hanya 30 misalkan. Nah, jadi mulai nomor 31 ke bawah ini di hide atau dihapus ya. Saran saya mungkin kalau ini mau dipakai untuk continue, silahkan di hide saja. Tapi kalau dipakai atau kalau tidak di copy 2 kali. Jadi file awal itu satu, kemudian file yang mau betul-betul mau dipakai, nah itu nanti yang diedit seperti itu ya. Jadi datanya tidak hilang yang untuk data dasarnya. Oke, jadi langsung teman-teman delete saja ya, mulai dari sini diklik ya, kliknya dari sini ya, jangan dari sini tapi dari sini, klik, tahan, tarik ke bawah sampai 49 ya, klik kanan, delete. Nah begitu, ke 30 ya. Nah kemudian di sini di pengukuran juga harus diganti juga. Nah karena yang di SKP tadi di delete, maka yang 31 ke bawah dia akan terbaca error ya. Maka kita hapus juga dari sini, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah ingat sampai di sini ya. Nah ini jangan dihapus. Oke, kita klik kanan sini, delete ya, seperti ini jadinya. Nah terus kemudian di sini kan nilainya jadi sedang ya teman-teman, harusnya di sini baik. Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan teman-teman klik bagian kolom ini ya, klik. Nah karena ini hanya 30 kegiatannya, maka di sini harus diganti, yang 49 ini diganti dengan K30. Kita enter, nah makanya hasilnya menjadi baik ya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk SKP Januari Juni ya. Selanjutnya kita akan mengisikan SKP Juli sampai Desember 2021. Oke, kemudian bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut ke SKP Juli Desember 2021. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu
tentang SKP Juli Desember 2021 atau SKP semester 2-nya. Nah, ini ya terdiri dari banyak sheet ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 sheet. Oke, sheet yang pertama kita buka yaitu sheet data, sama ya. Kita isikan di unit kerja pemerintah kabupaten atau pemerintah kota mana ya, sebutkan di titik-titik ini diganti dengan nama kabupaten. Untuk jangka waktu penilaian tidak perlu diganti lagi. Untuk nama yang dinilai, nama pejabat penilai atasan ini sama kurang lebih dengan yang di Januari Juli tadi. Kemudian untuk periode penilaian, nah ini 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, tetap saja tempatnya tempat di mana nama kabupaten atau kotanya, tanggal penetapan rencana nama kabupaten atau kota, koma, tanggalnya tetap, tanggal ini tetap ya verifikasinya. Kemudian tanggal penilaiannya nama kabupaten ya, dimana dituliskan koma 31 Desember ya. Ini nah kemudian untuk ini bulungan ini diganti dengan nama kabupaten atau kota tempat tinggal teman-teman masing-masing. Oke, masuk ke sheet yang kedua yaitu yang sheet rencana SKP ini ya. Ini juga ya, di sini ini sudah otomatis, pokoknya di kolom ini sudah otomatis. Yang perlu teman-teman isikan adalah di sini ya, sini, 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 dan sini ya. Oke. Pada kolom ini untuk di SKP 2021 di semester keduanya itu cara mengisinya harus dengan memperhatikan perjanjian kinerja atasan teman-teman semua yang di tahun 2021. Oke, saya contohkan di sini ada perjanjian kinerja kepala puskesmas ya, jadi perlu memperhatikan ini. Nah, karena ini bidan ya, maka silakan teman-teman cari kegiatan yang berkaitan dengan bidan gitu. Oke, misalkan di sini ada satu buah, jadi teman-teman silakan baca dulu semuanya dari indikator kerja 1 sampai terakhir, dimana yang kira-kira ada hubungannya dengan kegiatan yang teman-teman laksanakan. Karena di sini bidan, maka ini kita tandai ya, kira-kira mana saja nomor 1 masuk ya, kita tandain. Nomor 2 bersalin masuk, 3 masuk ya, 4 balita masuk, 5, 6 ya, 5 mungkin nanti dulu ya, di skip. Nomor 6 pengunjung usia 15 sampai 59 dapatkan pelayanan screening. Nah, karena bidan ini kan biasanya melakukan screening ya, pap smear, EVA gitu, masuk ya. Tensi tidak. Nomor 12 risiko infeksi HIV. Nah, ini ada, karena pemeriksaan HIV itu juga dilaksanakan oleh bidan, yaitu tentang triple eliminasi salah satunya. Angka kematian ibu bayi, nah itu udah masuk banget ya. Kemudian stunting nanti biar diambil lagi sih ya. Selanjutnya ya, kesehatan ibu dan bayi, kesehatan anak, imunisasi ini masuk juga ya di bidan. Terus kemudian mengolah data setiap laporan, ini semua masuk ya, bisa kita ambil. Terus kemudian melakukan jaga on call, ini juga masuk. Kaderisasi juga ada. Oke, seminar dan keanggotaan organisasi. Nah, mungkin tipsnya teman-teman bisa baca dulu tadi di semester satunya tadi ya.
Jadi cara tipsnya menentukannya seperti ini. Silahkan teman-teman baca dulu ya. Ini tugas teman-teman semua ya, khususnya bidan yang sudah dimasukkan ke dalam SKP semester 1, dibaca dulu, nanti baru bisa mengambil kesimpulan mana-mana dari perjanjian kinerja kepala puskesmas yang akan diambil. Nah, tadi sudah kita tandai, kita hitung dulu ada berapa tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, ada 16, jadi kita buat saja di sini 16 ya. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada 16. Kemudian tadi kinerja tambahannya ada 2. Ya. Sudah saya siapkan 2. 16 ini udah cukup banyak ya. Biasanya ada yang 5, bahkan ada yang 2. Jadi 16 sudah lumayan bagus. Nah, kemudian untuk rencana kinerja atasan ini diisi. Kemudian rencana kinerja diisi. Bagaimana cara ngisinya ya? Oke, kita jelas. Kita buka lagi contohnya. Ya, ini ya. Tampilan awalnya tadi seperti ini. Dan ini yang sudah diisi ya. Oh, maaf. Nah, sheet data yang sudah diisi seperti ini nantinya. Nah, kalau sudah diisi otomatis sampai ke belakang nanti terkait nama, tanggal itu tidak perlu lagi teman-teman mengisinya lagi. Oke, kita masuk ke sheet yang kedua yaitu rencana SKP-nya ya. Nah, tadi ada 16, isinya seperti ini ya guys. Guys lagi ya teman-teman. Nah, untuk rencana kinerja atasan langsung unit, kata-katanya seperti ini ya, kata naskahnya, yaitu terlaksananya upaya kesehatan perorangan di wilayah kerja puskesmas. Nah, biasanya di puskesmas itu ada UKP dan ada UKM ya. Nah, UKP itu adalah upaya kesehatan perorangan, UKM adalah upaya kesehatan masyarakat. Nah, khusus untuk rencana kinerja yang berkaitan dengan UKP, kata-katanya seperti ini, terlaksananya upaya kesehatan perorangan di wilayah kerja puskesmas. Mana ya? Kemudian untuk rencana kinerjanya, ini kita ambil tadi dari perjanjian kinerja ya. Mana-mana yang berhubungan dengan UKP, mana-mana yang berhubungan dengan UKM, teman-teman pisahkan. Ya, kita dulukan yang UKP dulu ya. Nah, yang masuk di UKP adalah terlaksananya pelayanan ya, ibu bersalin tadi ya. Nah, dari sini tadi. Nah, ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan. Oke. Kata-katanya akan kita ubah menjadi seperti ini. Terlaksananya pelayanan persalinan pada ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP. Nah, hanya tinggal nambahin terlaksananya dan sesuai dengan SOP. Oke. Itu ya. Dan untuk kuantitas itu berarti apa yang berapa yang akan kita targetkan untuk memenuhi rencana kinerja ini ya. Jadi jumlah ibu bersalin yang diberikan pelayanan persalinan SOP ada berapa yang akan kita targetkan. Di sini ada targetnya, ada minimal, ada maksimal ya. Minimal berapa, maksimal berapa. Satuannya adalah pasien ya, karena jumlah ibu bersalin ya kita ambil rata-rata saja. Jumlah ibu bersalin di puskesmas itu ada berapa dalam 6 bulan. Kemudian dibagi berapa jumlah bidan yang melakukan pelayanan. Kita ambil rata-ratanya di sini 1 sampai 6 pasien dalam waktu 6 bulan untuk satu petugas. Dan kualitasnya yaitu yang kita nilai adalah persentase keakuratan tindakan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai SOP. Jadi kita bekerja sesuai SOP, jadi keakuratannya maka harus 100% ya targetnya.
Nah, karena ini bicara keakuratan, maka harapannya adalah 100%, jangan kurang dari 100, maka itu akan menyalahi SOP. Nah, di sini karena hanya satu penilaiannya, tidak ada minimal, maka minimalnya diisi tanda strip ya. Kemudian waktunya, yaitu waktu yang diharapkan untuk dapat menilai ini, aspek ini ya, itu kebutuhan waktu rata-rata dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Nah, ini silakan lihat di SOP teman-teman. Itu berapa ya? Berapa waktunya? Nah, untuk di sini SOP pelayanan persalinan itu kisarannya minimal 10 jam sampai 20 jam ya, begitu. Ini dihitung dari mulai kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 seperti itu ya. Atau bisa menyesuaikan lagi SOP yang ada di tempat kerja teman-teman. Begitu seterusnya ya. Terlaksananya pelayanan kesehatan bayi baru lahir ya, pada bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari sesuai dengan SOP. Ini tadi ada ya di perjanjian kinerja. Di perjanjian kinerja bunyinya seperti ini. Bayi baru lahir 0 sampai 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Nah, kita tinggal nambahin atau dibolak-balik lah ya, bagaimana enaknya. Nah, yang penting ada kata-kata terlaksananya dan sesuai dengan SOP. Kemudian kuantitas, kualitas waktu, kuantitasnya berarti jumlah bayinya ya. Itu berapa dalam 6 bulan, di total dibagi jumlah bidan yang ada di wilayah teman-teman. Kuantitas sama waktunya ya, kebutuhan waktu dalam memberikan pelayanan berapa menit atau berapa jam. Oke, terus seterusnya ya. Nah, ada juga seperti ini ya. Nah, ini adalah misalkan gini, pelayanan screening kesehatan pada pengunjung usia 15 sampai 29. Terlaksananya pelayanan dan sesuai SOP. Kuantitasnya, jumlah pengunjungnya ada berapa? Kuantitasnya berarti ini kita bicara cakupan ya. Di sini berarti cakupan pengunjungnya berapa persen? Kan harus 100% ya, 100%. Harus semua diperiksa. Kemudian frekuensi pelayanan dilakukan SOP-nya berapa lama atau berapa kali? 1 sampai 6 kali. Gitu ya. Kalau dia pelaksanaannya secara periodik, waktunya seperti ini. Ya, ini biasanya tidak setiap hari ya. Oke, sekarang kita masuk ke UKM-nya ya, teman-teman. Nah, ini terlaksananya upaya kesehatan masyarakat atau UKM di wilayah kerja Puskesmas. Nah, contohnya seperti ini. Pelayanan keempat pada ibu hamil, ya kan? Terlaksananya pelayanan keempat pada ibu hamil bla 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 sesuai dengan SOP. Jumlah ibu hamil yang diberikan pelayanan keempat, berapa pasien, cakupannya berapa persen, frekuensi pelayanannya ya berapa kali sesuai SOP ya, dan seterusnya gitu. Kemudian masuk di kinerja tambahan sama ya, misalkan dapat kerja tambahan imunisasi, SCAOR. Nah, ini terkelolanya program sesuai SOP. Nah, ini kita lihat kalau program imunisasi berarti yang dilihat itu kan cakupan apa jumlah imunisasi dasar lengkap ya. Sasarannya lihat di biasanya ada itu ya, sasarannya juga ditentukan berdasarkan dari badan statistik ya, berapa bayi dalam setahun atau dalam 6 bulan. Terus kemudian berarti persentase cakupan IDL-nya berapa ya. Kalau tidak salah IDL itu 80 ya, minimal 80%. Kalau kita ambil 80 sampai 100 ya, waktunya kontinu 6 bulan dan seterusnya. Oke, jika ini sudah diisi, maka lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu terkaitan AK. Mungkin jika misalkan seperti ini ya, Pak, bagaimana jika yang saya ambil tidak sampai 16 atau hanya 5 atau 10?
ya udah langsung aja. Tadi jangan lupa ya, filenya dibagi dua, file asli dan file edit ya. Kalau misalnya cuma sampai 10, langsung diklik di sini sama, tarik ke bawah ya, sampai sini, nah klik kanan langsung delete aja ya, langsung delete. Pak, saya ngambilnya lebih dari 16 sampai 20, nah, itu agak ribet lagi ya teman-teman. Sebenarnya di sini tidak perlu banyak-banyak, yang penting bisa dilaksanakan ya. 16 itu saya rasa sudah cukup banyak ya, 5 pun tidak masalah. Oke, kita lanjut ke keterkaitan. Nah di sini C3 ada keterkaitan. Keterkaitan ini maksudnya adalah rencana kinerja yang kita buat tadi itu dihubungkan dengan butir kegiatan yang terkait yang ada di angka kredit. Misalkan nih, tadi di nomor 1 itu terlaksana pelayanan persalinan. Nah di butir kegiatan kita yang di angka kredit itu apa saja yang kira-kira bisa kita masukkan di sini ya. Orang pelayanan yang kita lihat lagi tadi di semester satunya semester 1 ya. Kalau kita bicara tentang persalinan berarti otomatis paling rendah itu ya ini ya, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 ya. Kemudian lagi konseling ya, EE dan sebagainya. Nah ini yang kita ambil, ini kita copy, pindahkan. Nah kita copy, kita pindahkan ke sini beserta outputnya dan angka kreditnya. Seterusnya seperti itu. Ya misalkan ada yang bertanya, Pak, misalkan di sini sudah ada kita masukkan, terus di sini di rencana kinerja kedua nanti juga bisa, Pak, ada juga, Pak, boleh tidak dimasukkan? Boleh ya, jadi boleh teman. Di sudah dimasukkan, di rencana kerja selanjutnya dimasukkan lagi, yang penting ada berkaitan dengan rencana kinerja itu silakan ya, mudah itu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau di sini nanti sudah kita hapus, misalkan hanya 10 ini ya, sampai 10 sini, 11 ke bawah kita hapus ya, kita hapus sampai ke sini kita hapus, maka yang di sini juga harus kita hapus ya. Langsung aja di dia 11 ke bawah. Oke, lanjut ke sheet yang keempat, yaitu SKP atau sasaran kinerjanya yang dicetak. Nah, ini teman-teman tidak perlu isi lagi, sudah otomatis ya. Pak, ini kenapa kosong ya? Sebenarnya ini tidak kosong ya, nah ini sama dengan yang di sini ya, kali. Tapi karena nanti mau di print, maka ini kita edit, dihilangkan supaya lebih rapi ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini misalkan ini ya, ini kita klik di sini, nah, kita ganti warna hitam, nah muncul kan. Nah jadi jangan lupa ini diputihkan aja, klik sini ganti warna putih ya, jadi lebih rapi ya. Tapi misalnya ini, Pak, kolomnya nih Gus kurang gede ya, edit lah ya, gedein kah ya, nanti kalau di print nggak potong ya. Masih itu aja ya, ini sudah otomatis teman-teman ya, isinya dari sini tadi. Oke, lanjut ke sheet berikutnya, yaitu yang di penilaian. Nah untuk di penilaian yang perlu teman-teman isikan adalah yang di kolom warna kuning ya. Nah di sini ada untuk target kuantitasnya 1 sampai 6. Silahkan teman-teman isi di sini hanya 1 sampai 6. Jangan lebih dari 6 atau kurang dari 1. Misalkan ya, teman isikan sini, wah nggak ada yang melahirkan nih, nggak ada menolong persalinan, saya isi 0 aja misalnya ya. Nah maka nilai di sini akan menjadi sangat kurang dan itu akan sangat berpengaruh untuk nilai teman nanti. Atau misalkan di sini saya isi berapa? 7. Nah, kalau 7 tidak apa-apa, di sini akan berisi sangat baik, hanya saja ya baiknya yang sesuai target saja ya, 1 sampai 6 kan, 4 kah atau 5 lah ya, misalkan yang dilakukan persalinan 5 yang kita tolong. Nah penting sini udah baik, targetnya 100 ya, memang harus 100% ya, insya Allah 100%. Waktunya 10 sampai 20 jam harusnya yang ditargetkan biasanya.
Oh ternyata teman-teman rata-rata cuma 15 menit ya, apa-apa, yang penting jangan di bawah 10 atau di atas apa. Yang penting misalkan gini tuh temen isinya, wah saya biasanya cuma 8 jam saya udah bisa misalkan, ini kan baru ternyata nilainya cukup cukup di sini sih kan, sesuai dengan rentang yang teman-teman targetkan ya, 15 misalkan ya, sama semuanya seperti itu ya. Oke, kembali lagi Pak, tadi kan saya cuma ngambil 10, bagaimana yang ini ya, ini langsung aja dihapus del sampai sini. Nah di del sampai sini, terus kemudian di sininya diganti ya. Nah ini kalau ada yang di del harus diganti, bahkan tadi yang di del mulai 45, jadi yang terakhir kan 44, silahkan di ini tadi diisikan di sini menjadi 44 ya, maka yang dinilai hanya sampai kolom tersebut. Nah seperti itu ya. Oke, atau misalnya dari awal Pak saya nggak ada program tambahan misalnya, ya udah nggak usah diisi kalau gitu ya, cukup di delete. Maaf yang ini jangan di delete ya, tapi disembunyikan aja ya. Oke, lanjut. Nah yang ini untuk di print ya teman-teman. Nah kalau ini nggak perlu lagi diisi, langsung di print aja nanti, paling diedit-edit ini ya, misalkan terlalu sempit ya dilebarin. Nah seperti ini. Lanjut, kalau sudah ini terisi udah enak ya, lanjut ke sheet selanjutnya itu enak. Nah ini juga teman-teman untuk di sini yang perlu diisi hanya di sini dan ini sampai sini. Contoh ya, ini ya, sasaran kerja pegawai 89,67 ini dari mana Pak? Ya, kita lihat lagi yang di semester 1 tadi. Nah dari sini 89,67 ini kita copy, kita pastekan di sini ya. Kemudian yang ini orientasi pelayanan, integritas, komitmen itu juga sama. Yang tadi nilainya itu kita pindah. Nah yang B ini jangan di apa-apain, ini otomatis sudah ya. Nah kolom ini jangan diapa-apain. Nah kalau udah ini udah diisi selesai, lanjut ke kolom atau sheet yang selanjutnya, penilaian kinerja. Ini juga tidak perlu diapa-apakan ya, kolom yang A ini. Yang perlu teman-teman isi adalah mulai ini, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama. Bahkan diisi saja 90 ya. Kok nggak ketinggian kok 90 ya, di sini nilai minimalnya 90 memang, maksimalnya 120. Kita ambil saja yang paling minimal, nggak apa-apa ya, karena nanti akan meningkat terus seiringnya waktu. Kalau teman-teman langsung ambil tinggi nanti bingung naikkan nilainya setiap tahunnya. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya yang kelima, integrasi. Ini teman-teman tidak usah perlu isi, tinggal di print saja. Begitupun yang ini juga tidak perlu diapa-apain, yang hanya diisi yang ini. Total nggak kredit yang didapat 15,5095. Ini dapat dari mana? Lihat dari semester 1 tadi. Kita ambil di sini ya. Ini. Ayo kita ambil di sini. Nah ini. Nah, ternyata 16 berapa itu? 16 5 2 1 6 ya. 16 5 2 1 6 nanti kita isikan 16 5 1 6 5 2 1 6. Ya itu udah, itu kita print. Yang di print yang mana aja? Yang di print adalah yang saya tandai warna merah ini ya, 1 ini 2 3 4 5 6. Oke, mungkin ya hanya di pengaturan kertasnya aja, bukan teman-teman atur-atur ya, itu di pack layout sini aturnya.
Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang perlu contoh formatnya saya bagikan di deskripsi ya linknya. Mungkin ada yang perlu link yang sudah ada isi isi contohnya ya, tadi ada saya tampilkan di video. Kemudian atau males nih, waduh ngetik-ngetik lagi nih Pak, bisa minta langsung kirim aja Pak, bisa ya, silakan teman-teman. Mohon bantuan donasinya, saya ikhlasnya nanti saya kirimkan lewat WA. Oke, terima kasih sudah sama-sama menyimak, semoga bermanfaat.